Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat Al-A'raf ayat 54. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit. Agak sulit memang langit ini, kalau di langit banyak berarti langit-langit, pada langit-langit dalam bahasa kita ya. Samawat, lapis-lapis langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Kita tidak bahas ini karena ini perkara yang sulit didefinisikan. Yang dimaksud 6 masa itu seperti apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian bersemayam di 'arsy. Apa itu 'arsy? 'Arsy adalah tempat yang tinggi, yang spesial, hanya boleh ditempati oleh raja. Dalam bahasa kita disebut dengan singgasana. Tetapi kosakata ini ketika dikaitkan dengan Allah, tentu kita menjadi tidak mudah untuk membayangkannya. Singgasana Allah itu seperti apa? Sedangkan singgasana raja dunia itu mudah kita bayangkan. Tempatnya sangat bagus, kemudian didesain lebih tinggi. Intinya adalah setelah Allah selesai melakukan proses penciptaan, maka Allah kemudian bersemayam di 'arsy, di singgasana. Kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah adalah Raja langit dan bumi. Sebagaimana dalam banyak ayat yang lain disebutkan, lahu mulkus samawati wal ardi, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yang menempati tempat bernama singgasana itu ada pasti sebutannya raja. Maka kita tidak akan bahas tentang arsy-nya seperti apa, tetapi kita ambil poin terpentingnya, bahwa yang tinggal di arsy, yang tinggal di singgasana raja. Karena raja berarti dan memimpin apa yang menjadi kewenangannya. Kemudian ayat ini dilanjutkan, yughshil lailan nahara. Allah memasukkan malam kepada siang. Ini sulit dipahami pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, tetapi ayat ini akan lebih mudah kalau kita pahami di zaman kita sekarang, di mana proses terjadinya siang dan malam itu adalah dampak dari berputarnya matahari. Berputarnya bumi di porosnya, atau disebut dengan berputar di lupa namanya. Jadi ketika bumi berputar sedangkan matahari bersinar menyinari bumi, maka kemudian bagian yang terhalang oleh sinar matahari menjadi malam. Nah, perputaran bumi ini menimbulkan dampak namanya malam dan siang. Digambarkan dalam ayat ini dengan kalimat yughshil lailan nahara. Allah memasukkan malam kepada siang, atau sebaliknya memasukkan siang kepada malam. Yatlubuhu hathitha. Yatlubuhu itu artinya dia mencarinya.
dia mengejarnya. Maksudnya apa? Siang itu seperti mengejar malam. Dan kalau kita imajinasikan, perputaran matahari itu berarti kan sebetulnya siang dan malam itu hanya proses berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang berikutnya. Misalnya siang diawali dari Papua, lalu kemudian siang bergeser ke barat, terus seperti itu sampai ke Pulau Jawa. Siang bergeser lagi sampai ke Aceh, siang bergeser lagi sampai ke Arab Saudi. Berarti siang itu terus dia berjalan. Maka digambarkan ayat ini dengan kalimat yatlubuhu hafitha, di mana malam mengejar siang dengan sangat cepat. Demikian pula siang mengejar malam dengan sangat cepat, masing-masing berputar, berlari. Kenapa disebut hafitha, cepat? Kita bisa saksikan, bisa dihitung dengan ilmu pengetahuan modern. Berapa kecepatan perputaran bumi? Perputaran bumi dalam 24 jam berputar sekali. Sekali dalam 24 jam. Sedangkan berapa bumi? Ada 40.000 kilometer lingkaran bumi. 40.000 kilometer akan ketemu lagi dalam 24 jam. Berarti berapa kecepatannya dalam 1 jam? Kita ambil gampangnya saja. Kecepatannya dalam 1 jam adalah kurang lebih 1.800 kilometer. Berarti siang itu lari dengan kecepatan 1.800 km per jam, 2 kali kecepatan pesawat. Maka wajar apabila Al-Quran menggambarkan yatlubuhu hafitha, siang mengejar malam dengan sangat cepat. Maka tadi saya katakan, alhamdulillah kita hidup di zaman teknologi, di zaman modern, ketika kita bisa memahami ayat semacam ini dengan lebih indah. Luar biasa penggambaran Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mungkin bingung bagaimana siang dan malam mengejar dengan cepat. Tetapi kita sekarang tahu betapa cepatnya siang dan malam itu berkejaran, yaitu 2 kali kecepatan pesawat. Wasyamsa wal qamara wan nujum bi amrih. Kemudian bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk terhadap perintah Allah. Jamaah sekalian, ternyata di dalam alam semesta ini ada 2 perkara yang ditunjukkan oleh ayat ini. Perkara pertama adalah mencipta. Perkara yang kedua adalah al-amru, di mana ayat ini diawali dengan penciptaan. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Tuhanmu Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Proses mencipta sama dengan manusia. Proses diciptakan dari enggak ada menjadi ada. Lalu kemudian dilahirkan ke muka bumi, baru kemudian dikasih perintah. Perhatikan, ada 2 fase. Fase dicipta sama fase diperintah. Saya membayangkan, kenapa ayat ini menceritakan tentang siang dan malam, itu adalah sesudah Allah bersemayam di arsy. Coba lihat urutannya kembali. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Selesai. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Selesai. Proses penciptaan selesai. Seperti proses penciptaan kita sebagai manusia. Selesai proses penciptaan. Tsumma stawa 'alal arsy. Sesudah proses penciptaan selesai, kemudian Allah bersemayam di arsy. Baru kemudian dilanjutkan dengan kalimat apa? Yughshil lailan nahara. Allah memasukkan siang kepada malam. Loh, bukannya itu bersamaan waktu menciptakan tadi? Kenapa firmannya kok dibuat ada jarak? Kita bisa membayangkan bahwa ayat ini seakan-akan memberikan isyarat bahwa proses penciptaan itu satu hal, proses memerintahkan bumi supaya berputar itu lain hal. Perhatikan, proses menciptakan satu hal,
proses memerintahkan bumi supaya berputar terus, dan bumi sambil berputar memutari matahari, itu dua hal yang berbeda. Itu adalah terjadi sesudah proses penciptaan selesai. Maka kemudian ditegaskan dalam ayat ini, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk patuh kepada perintah Allah. Musakhkharatin bi amrih. Musakhkharat itu artinya tunduk kepada apa? Kepada perintah, bukan tunduk kepada penciptaan. Perhatikan, tunduk kepada perintah. Ketika Allah memerintahkan, wahai bumi, berputarlah, bumi berputar. Dan semenjak diperintahkan berputar, bumi tidak pernah tidak berputar. Dan semenjak diperintahkan memutari matahari, tidak pernah bumi berhenti memutari matahari. Itulah makanya digambarkan makhluk-makhluk di angkasa semuanya tunduk kepada perintah Allah dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Andaikan bumi kemudian maksiat, apa yang terjadi? Pengen istirahat, nggak mau berputar. Apa yang terjadi kemudian? Perputaran 1800 kilo per jam, tiba-tiba berhenti bumi, maksiat kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Manusia terlempar dengan kecepatan 1800 km per jam. Nabrak apa itu? Terlempar dengan kecepatan seperti itu. Tetapi alhamdulillah bumi semenjak diperintahkan untuk berputar, itu bumi tidak pernah maksiat kepada Allah. Semenjak matahari diperintahkan mengeluarkan sinar, matahari tidak pernah maksiat kepada Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Baru kemudian dikasih konklusi, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa urusan penciptaan itu adalah kewenangan Allah, dan urusan memerintah juga urusannya Allah. Maka jangan coba-coba kalian menyaingi Allah dalam dua perkara ini. Perkara mencipta jelas tidak ada satupun orang kafir yang berani menepuk dada ingin menyaingi Allah dalam bab penciptaan. Coba ada enggak orang kafir yang berani menepuk dada menyaingi Allah dalam bab penciptaan? Semuanya angkat tangan. Tetapi untuk urusan perintah itu ternyata manusia sok jago. Maka kemudian, ya Allah, perintahmu tidak lagi relevan dengan zaman. Kami lebih tahu, kami bikin sendiri perintah untuk mengatur manusia. Nah, berarti problem manusia adalah ketika mereka menyaingi Allah dalam bab perintah. Padahal penduduk langit semuanya tunduk terhadap perintah Allah. Tetapi kenapa manusia berani-beraninya menyaingi Allah? Tetapi mereka tidak mau menyaingi dalam perkara yang mereka tidak mampu, yaitu mencipta. Dalam urusan mencipta, dalam urusan mengadakan udara, dalam urusan mengadakan air, dalam urusan mengadakan semua fasilitas kehidupan manusia, mereka minta kepada Allah. Atau kalaupun tidak minta, mereka tidak pernah komplain, kenapa kok dari Allah saja, saya pengen sumbernya dari yang lain. Nggak ada orang kafir yang komplain seperti itu. Saya bosan dengan makanan yang dari Allah, saya bosan dengan air yang dari Allah, saya pengen dari selain Allah. Nggak ada orang kafir yang ngomong seperti itu. Tetapi giliran urusan perintah, mereka berani menyaingi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ayat ini harus diaktualkan, bahwa kewenangan mencipta itu sama pentingnya dengan kewenangan memerintah. Manusia dicipta, fasenya adalah fase dari tidak ada, dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi manusia. Ditunggu sampai balik, baru kemudian dikasih perintah oleh Allah. Ada fase mencipta, ada fase memerintah. Maka adalah kedurhakaan kepada Allah, dan kedurhakaan itu disebut dengan syirik kepada Allah, manakala ada manusia yang mencoba menyaingi Allah dalam perkara mencipta dan dalam perkara memerintah. Oleh karena itu, dalam dua perkara ini kita harus tunduk kepada Allah setunduk-tunduknya, karena kita harus malu. Bagaimana mungkin dalam urusan makanan kita menerima itu dari Allah,
tidak pernah komplain menyaingi Allah dalam bab itu, tetapi giliran urusan perintah manusia berani menyaingi Allah. Ini namanya orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak pandai bersyukur. Itulah makanya sebetulnya orang mentauhidkan Allah itu pada dasarnya adalah refleksi syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar diciptakan oleh Allah, maka urusan perintah pun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Segala maha suci Allah Rabbul alamin, Tuhannya seluruh alam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah perenungan kita pada malam ini. Dengan demikian kita adalah makhluk yang sama dengan matahari, sama dengan bulan, sama dengan bintang-bintang di langit. Ketika mereka semuanya tunduk pada hukum penciptaan Allah, tunduk pula kepada hukum perintah Allah, maka kita pun tunduk kepada hukum penciptaan Allah, maka kita pun harus tunduk kepada hukum perintah Allah SWT, karena keduanya adalah kewenangan eksklusif milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.